Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 207. Bab 1057 Pil Jiwa Kehidupan Yin Yang. Pada saat Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarkannya, dia terkejut menemukan dirinya terbaring di tempat tidur empuk. Seluruh ruangan memiliki aroma tenang yang tercium di dalamnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Kebodohan tetap ada dalam diri mereka sejenak sebelum kekuatan hidup berangsur-angsur melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiao Yan berbaring di tempat tidur sejenak sambil melirik sekilas ke dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan ada yang salah dengan hal itu. Kekuatan batinnya yang awalnya terkuras akibat pemurnian pil bodhisattva api juga telah pulih secara signifikan. Perasaan lemah dan lelah seperti itu juga sudah lama hilang. Ini. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan ini. Dia segera duduk di tempat tidur dan memandangi kamar kosong itu dengan sedikit ketidakpastian. Setelah itu, dia mengusap cincin penyimpanan di jarinya sebagai tindakan refleksif. Baru setelah dia mengetahui bahwa dia tidak kehilangan apapun barulah dia menghela nafas lega. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat dia menghela nafas. Sebenarnya itu adalah Tianhuo Zunse yang sudah lama tidak didengar Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap cincin berwarna putih di jarinya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Pak Tua Yao, sudah lama tidak bertemu. Kondisimu tampaknya baik. Saya bisa dianggap baik-baik saja. Dengan meminjam berkah Anda di kolam darah Gunung Surgawi, jiwa saya juga terpelihara olehnya dan memperoleh beberapa manfaat. Setelah itu, saya tidak mengungkapkan diri saya karena ada ahli Douzun yang terus-menerus muncul di sekitar Anda. Suara Tianhuo Zunze dengan cepat terdengar di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, apakah kekuatanmu saat ini sudah pulih ke kelas Douzun? Bagaimana bisa semudah itu? Apakah menurutmu sangat mudah untuk pulih ke kelas Douzun? Tianhuo Zunze dengan cepat menjawab ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Jika saya tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, kemungkinan besar saya tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatan Douzun saya. Xiao Yan diam-diam tertawa. Dengan kemampuan Yao Lao, bahkan dia akan kesulitan untuk benar-benar mencapai kelas Douzun tanpa tubuh fisik. Nampaknya tubuh sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Pak Tua Yao, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda memecahkan masalah pemurnian tubuh Anda secepat mungkin. Setelah memasuki wilayah tengah, yang merupakan pusat dari seluruh benua, para ahli yang harus dihadapi Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun dia saat ini telah menembus kelas Douzong, itu tidak cukup untuk memungkinkan dia menjelajahi wilayah tengah tanpa rasa takut. Salah satu faksi tingkat atas di tempat ini memiliki beberapa iblis tua yang hadir di dalamnya. Dia mempunyai banyak harta. Jika seseorang akhirnya merasa iri dan ingin merebutnya dengan paksa, kemungkinan besar dia akan menghadapi masalah terus-menerus jika dia tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai pencegah. Seorang elit Douzun secara alami akan memberikan pencegahan paling besar. Jika dia memiliki seorang elit Douzun yang menjaga di sampingnya sepanjang waktu, dia akan mampu menegakkan punggungnya ketika dia melakukan apapun di wilayah tengah. Oleh karena itu, dia perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mengedepankan masalah membantu Tianhuo Zunze memurnikan tubuh fisik. Namun jika dipikir-pikir, menyucikan tubuh secara fisik juga bukan hal yang mudah. Berdasarkan apa yang dikatakan Yao Lao kepadanya saat itu, dibutuhkan 3 item, yang pertama adalah pil penggabung darah penumbuh darah, yang kedua adalah darah esensi dari binatang ajaib level 7, dan yang ketiga adalah kerangka Douzong. 2 item terakhir di antara ketiga item ini tidak terlalu sulit ditemukan di mata Xiao Yan saat ini. Namun, apa yang disebut pil penggabung darah penumbuh tulang bukanlah barang biasa. Pil penggabungan darah penumbuh tulang adalah pil obat tingkat 7 puncak. Dikabarkan bahwa itu adalah pil yang bisa menyelamatkan siapa saja yang masih punya nafas. Jika seseorang membandingkannya, pil obat ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pil bodhisattva api yang ingin disempurnakan oleh Tang Zhen. Melihatnya dari sudut pandang ini, tidak berlebihan untuk memberi peringkat pil penggabungan darah penumbuh tulang ini ke tingkat ke-8. Beberapa efek misterius dan uniknya memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk melangkah ke level tersebut.
Meskipun Xiao Yan telah mencapai level alkemis tingkat 7, dia tidak yakin dia bisa menyempurnakan pil penggabung darah penumbuh tulang ini. Tentu saja, lupakan dia, bahkan beberapa alkemis Grandmaster terkenal, yang telah lama berada di level ke-7, memiliki peluang sukses yang rendah ketika memurnikan pil obat seperti pil penggabungan darah penumbuh tulang. Tingkat kesulitan saat menyempurnakan pil obat tingkat 7 adalah sesuatu yang dialami sendiri oleh Xiao Yan. Jika dia memasuki keadaan misterius seperti itu di akademi dalam saat itu, kemungkinan besar dia akan gagal. Kali ini, dia tidak bisa dianggap telah memurnikan pilnya sendirian. Sebaliknya, itu adalah upaya gabungan dari Grandmaster Huan, Tang Shen, dan dirinya sendiri agar berhasil. Meskipun Xiao Yan telah mencoba yang terbaik di antara mereka, kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan dalam menyempurnakan pil Bodhisattva api jika dia harus memperbaikinya sendiri. Bagaimanapun, pil obat tingkat tinggi 7 bukanlah barang biasa. Karena peluang untuk berhasil menyempurnakan pil Bodhisattva api ini saja sangatlah rendah, bahkan tidak perlu membahas pil penggabung darah penumbuh tulang, yang merupakan pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Berdasarkan prediksi Xiao Yan, kecuali kekuatannya melonjak sekali lagi, dia bisa melupakan pembuatan pil obat tersebut. Namun, peningkatan kekuatannya menjadi jauh lebih lambat setelah naik ke kelas Douzong. Banyak Douzong yang tetap berada pada level yang sama bahkan setelah bertahun-tahun berlatih. Dari sini, terlihat betapa sulitnya untuk maju dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, dia tidak tahu kapan hal yang disebut kekuatan melonjak ini akan terjadi. Menurut keadaan biasa, Xiao Yan bisa melupakan tentang menyempurnakan pil penggabung darah penumbuh tulang tanpa 2 hingga 3 tahun. Jika hal ini terjadi, persoalan kehalusan tubuh fisik harus dikesampingkan kembali. Namun, meskipun Tianhuo Zunze bisa menunggu saat ini, kemungkinan besar Xiao Yan tidak akan mampu lagi melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya dapat memikirkan metode lain untuk membantu Tianhuo Zunze memurnikan tubuh fisiknya. Pil penggabung darah penumbuh tulang kualitasnya terlalu tinggi dan saya tidak dapat memperbaikinya saat ini. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan pil obat dengan efek serupa sebagai penggantinya. Efeknya mungkin sedikit lebih buruk, tapi tidak ada pilihan lain. Setelah kemampuan saya meningkat di masa depan, saya dapat membantu menyempurnakannya. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia segera menutup matanya dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin hitam pekat yang ditinggalkan Yao Lao. Setelah itu, dia dengan cepat mencari formula obat mirip lautan. Dia perlu menemukan formula obat yang bisa menggantikan pil penggabung darah penumbuh tulang. Bagian dalam cincin penyimpanan berisi seluruh koleksi Yao Lao semasa hidupnya. Volume koleksinya menakutkan. Oleh karena itu, pencarian kali ini menghabiskan lebih dari 2 jam waktu Xiao Yan. 2 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan hijau pucat muncul di dalamnya. Pil jiwa kehidupan Yin Yang. Pil obat kelas menengah tingkat 7. Itu memiliki efek misterius menyatukan jiwa dan mengembalikan kehidupan. Bahan pemurniannya adalah buah iblis kebangkitan jiwa, bunga wajah jiwa. Pil jiwa kehidupan Yin Yang ini memiliki efek serupa dengan pil penggabungan darah penumbuh tulang. Selain itu hanya pil tingkat menengah 7, sesuatu yang secara kebetulan bisa disempurnakan oleh Xiao Yan. Itu adalah pilihan yang cukup bagus untuk menggantikan pil penggabung darah penumbuh tulang. Bahan obat yang perlu dimurnikan agak merepotkan. Selain itu, ada beberapa bahan obat yang sangat langka dan berharga di antara bahan-bahan tersebut. Namun, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya di wilayah tengah. Kelas menengah level 7 adalah sesuatu yang berada dalam jangkauan yang dapat saya terima. Saya dapat menjamin tingkat keberhasilan penyempurnaan. Satu-satunya kekurangannya adalah pil ini tidak sesempurna pil penggabung darah penumbuh tulang, namun, secara keseluruhan, pil ini bisa dianggap lumayan. Ketidaksempurnaan dalam pil obat bisa terdiri dari kerangka dan esensi darah. Xiao Yan menyerap informasi dari formula obat ke dalam pikirannya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Ya, aku serahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama saya dapat memiliki tubuh saya sendiri. Aku muak berada dalam kondisi seperti itu. Tianhuo Zunze berbicara tanpa keberatan.
Anda dapat yakin bahwa saya akan menemukan ramuan obat untuk menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin yang secepat mungkin, dan saya akan mulai menyempurnakan pil tersebut setelah mengumpulkan semuanya. Saya pasti akan mengizinkan Anda memiliki tubuh Anda sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Xiao Yan mengangguk dan berbicara sambil tersenyum. Tian Huo Zunse juga menyeringai saat mendengar ini. Dia berkata, "Jika Anda punya waktu, Anda harus berlatih teknik pengusiran api 5 cincin yang telah saya berikan kepada Anda. Kekuatan saat kamu bisa mengatur formasi pengusir api 5 cincin pasti tidak akan mengecewakanmu." Hati Xiao Yan juga sedikit bersemangat saat mendengar ini. Teknik pengusiran api 5 cincin adalah teknik Dou tingkat tinggi kelas D. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Namun, pengendaliannya cukup merepotkan. Dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, dia hampir tidak bisa membentuk serigala api dan tidak mungkin dia membuat formasi. Dia bertanya-tanya berapa banyak roh api yang bisa dia bentuk sekarang setelah dia menerobos ke kelas Douzong. Jika dia bisa membentuk 5 roh api, dia akan benar-benar bisa melepaskan kekuatan teknik pengusiran api 5 cincin ini. Tentu saja, Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa hanya jika 4 dari 5 jenis roh api dalam formasi pengusir api 5 cincin terbentuk dari api surgawi, barulah teknik pengusiran api 5 cincin akan dilepaskan pada puncaknya. Namun, level itu sepertinya adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah Xiao Yan memperoleh 3.000 api terbakar. Pak Tua Yao, harap santai. Teknik pengusiran api 5 cincin adalah keahlian terhebat Anda. Aku yang dulu tentu saja tidak akan meninggalkannya begitu saja. Hati Xiao Yan menjadi sedikit mendidih ketika dia memikirkan kekuatan sebuah keterampilan di tingkat puncak. Dia dengan lembut tertawa di dalam hatinya ketika dia melakukannya. Saat itu, teknik pengusiran api 5 cincin ini mengguncang seluruh benua. Sayangnya, benua Douki saat ini sepertinya tidak mengetahui nama lamaku, nama Tian Huo Zunse nadanya mengandung rasa bangga. Jelas, dia juga merupakan orang yang cukup terkenal di benua Douki saat itu. Xiao Yan tersenyum tipis. Setiap ahli yang bisa menjadi Douzun semuanya adalah individu terkenal. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-kata Tian Huo Zunse. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Huo Zunse di dalam hatinya, Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan sedikit menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan. Karena dia telah membantu Tang Zhen menyempurnakan pil bodhisattva api, seharusnya ini saatnya untuk menyelesaikan masalah 3 perubahan misterius api langit. Bab 1058 terhalang. Pintu yang tertutup rapat dibuka dengan lembut dan Xiao Yan perlahan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Terdapat taman luar ruangan yang dipenuhi banyak bunga-bunga indah. Angin sepoi-sepoi bertiup saat aroma samar bunga melayang ke seluruh taman. Itu memberi perasaan tenang pada hati seseorang. Apakah kamu sudah bangun? Suara jernih dan indah tiba-tiba terdengar saat mata Xiao Yan menyapu. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam taman. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya tampak menampakkan sosok memikat yang membentang dari leher hingga pinggulnya. Xiao Yan pernah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di lembah api terbakar. Segera, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berbaju merah berdiri. Sosoknya yang tinggi ditonjolkan dengan indah sebelum dia dengan cepat berjalan ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia menunjukkan senyuman cerah. Namaku Tang Huo Er. Terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini. Saat keduanya berdiri berdekatan, Xiao Yan bisa mencium aroma samar dan tenang yang terpancar dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan melihat kemerahan di wajah cantik Tang Huo Er. Xiao Yan telah mengalami banyak keindahan selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo Er ini mungkin tidak sebanding dengan penampilan Cai Lin yang memesona, namun dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampak anggun dan gagah berani, memiliki pesona alternatif. Xiao Yan mengamati Tang Huo Er sambil menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku apapun, Nona Tang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Huo Er. Anda bisa dianggap sebagai penyelamat saya, oleh karena itu, Anda tidak perlu melangkah terlalu jauh."
Tang Huo'er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiao Yan secara resmi meneleponnya. Tang Huo'er ini, yang tidak memiliki keangkuhan seperti seorang wanita muda dari lembah api terbakar, memberikan kesan yang cukup baik pada Xiao Yan. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Tang Zhen ingin menyempurnakan pil bodhisattva api untuk wanita di depannya ini. Namun, ini bukanlah tempat yang tepat untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat. Lagi pula, ini urusan pribadi orang lain. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu menemuinya setelah kamu bangun? Kurasa kamu berniat mencarinya sekarang, kan? Mata Tang Huo'er yang cerah dan cantik menyapu Xiao Yan saat dia tertawa dengan manis. Kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Huo'er, Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Ikuti aku, tapi aku juga ingin bertanya mengapa kamu begitu tertarik dengan 3 api surgawi misterius di lembah api terbakar milikku? Tang Huo'er baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan agak penasaran mengapa dia menginginkannya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Saya hanya bisa mengatakan bahwa 3 perubahan misterius api langit sangat cocok untuk saya praktikkan. Tang Huo'er agak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia mengangkat alisnya dan berkata. Sebenarnya ada hal seperti itu? Namun ayahku pernah berkata bahwa seseorang memerlukan bakat hebat untuk mempraktikkan 3 perubahan misterius api langit. Kata-katanya menyebabkan Xiao Yan menjadi tumpul, terutama setelah dia merasakan mata Tang Huo'er yang agak berapi-api. Dia tanpa sadar dan tertawa getir. Wanita-wanita ini tampaknya lebih kompetitif dibandingkan beberapa pria. Tang Huo'er menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat Xiao Yan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin jalan. Dia berbicara kepadanya sambil berjalan. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tentu saja aku tidak akan bisa berkata banyak sekarang karena ayah telah berjanji padamu. Namun, saya ingatkan bahwa bukan perkara mudah untuk mendapatkan 3 perubahan misterius api langit. Bahkan jika ayah memberi Anda kesempatan, akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan 3 perubahan misterius api langit jika Anda tidak memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan diam-diam memiringkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. 3 perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia lembah api terbakar yang dijaga ketat. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Meski begitu, dia datang ke tempat ini. Kenapa dia akhirnya menyerah? Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melewati kedalaman lembah. Mereka bertemu dengan sejumlah murid lembah api yang terbakar. Murid-murid ini buru-buru membungkuk dan memberi salam ketika mereka melihat Tang Huo'er. Dia tidak hanya memiliki status khusus di lembah api terbakar, dia juga memiliki bakat latihan yang luar biasa, cukup untuk membuat kagum semua orang di lembah tersebut. Xiao Yan, yang berada di samping Tang Huo'er, juga menarik banyak perhatian. Para murid dalam dari lembah api yang terbakar akrab dengan ahli alkimia Grandmaster muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam memurnikan pil. Selama beberapa hari ini Xiao Yan tidak sadarkan diri, pembicaraan tentang dia telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid di lembah api terbakar. Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. 3 perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia tertinggi dari lembah api terbakar. Menurut aturan lembah, hal itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah tersebut. Bagaimanapun, bagian dalam lembah api yang terbakar masih memiliki dewan tetua. Orang tua yang bertele-tele itu tidak mudah untuk dihadapi. Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar aula besar. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya usaha ini tidak akan mudah. Namun, kamu dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberitahumu karena dia berjanji padamu. Dia adalah kepala lembah. Bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Huo'er dengan cepat menambahkan, tampak takut Xiao Yan akan memiliki pemikiran lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab. Dengan status dan posisi kepala lembah Tang, tentu saja mustahil baginya untuk menipu orang tak dikenal seperti saya.
Seseorang yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat tingkat 7. Tang Huo'er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia mempertahankan ekspresi yang agak normal dan melambaikan tangannya ke arahnya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju aula besar. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan berhasil memasuki aula besar yang dipimpin oleh Tang Huo'er. Pada saat ini, suasana di dalam aula besar agak menindas. Ada cukup banyak murid bersenjata lengkap dari lembah api terbakar di sekitar aula besar, menyebabkan suasana aula menjadi lebih khusyuk. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu aula setelah memasukinya. Tang Zhen, yang penuh kehidupan, masih duduk di kursi pemimpin. Namun, ada dua lelaki tua berambut putih dan berjubah merah mengapitnya. Kedua orang ini memiliki wajah sedalam air dan memiliki aura yang kuat meski tidak menunjukkan amarah. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah Dou Qi Agung yang samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari level Tang Zhen yang tak terduga, sepertinya mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah dua lelaki tua berambut putih tersebut. Para tetua ini memiliki kekuatan yang besar. Tetua Chihuo, yang membawa Xiao Yan ke lembah api yang terbakar, termasuk di antara mereka. Jelas sekali, mereka adalah tetua dari lembah api yang terbakar. Yan Xiao menyapa kepala lembah Tang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menindas di dalam aula besar dan banyaknya tatapan yang terfokus padanya. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Tang Zhen di kursi pemimpin, dan berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, teman muda Yan Xiao, seperti apa kesembuhanmu? Mata Tang Zhen menyapu Xiao Yan. Senyuman di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. Kepala lembah Tang, terima kasih atas perhatian Anda. Aku baik-baik saja. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan api surgawi 3 api misterius lembah api terbakar milikku, kan? Suara tua yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mata Xiao Yan menoleh dan melihat bahwa itu milik seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Tang Zhen. Xiao Yan perlahan mengangguk menghadapi pertanyaan lelaki tua itu. Aku yang dulu adalah tetua ketiga dari lembah api terbakar, Wu Chen. Kali ini, Anda telah membantu kepala lembah menyempurnakan pil bodhisattva api. Aku yang dulu akan mewakili lembah api yang terbakar dan terima kasih di sini. Ekspresi Wu Chen acuh tak acuh. Kata-kata ini baru saja terdengar ketika dia melanjutkan. Namun, 3 api misterius adalah rahasia yang lembah api terbakar saya tidak akan berikan kepada orang luar sesuai dengan aturan lembah api terbakar. Bolehkah saya bertanya apakah Anda akan mengubah kondisi Anda? Seperti yang diharapkan. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu masalah ini tidak akan berjalan mulus. Tetua ketiga, aku yang dulu telah berjanji pada teman muda Xiao Yan. Apakah kamu mencoba membuatku memakan kata-kataku dengan mengatakan ini sekarang? Wajah Tang Zhen merosot ketika dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Tetua ketiga secara tidak sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen sebelum menjawab. Meskipun kepala lembah telah berjanji padanya, sesuai dengan aturan. Peraturan sudah mati, sementara manusia masih hidup. Saya dulunya adalah kepala lembah. Jangan bilang kalau aku bahkan tidak punya otoritas sedikit pun. Tang Zhen berbicara dengan samar. Kepala lembah, tolong jangan marah. Tetua ketiga hanya mengucapkan kata-kata seperti itu karena peraturan lembah. Lagi pula, 3 perubahan misterius api langit bukanlah teknik rahasia biasa. Mungkin bahkan tetua pertama akan berpikir 2 kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Seorang tetua di samping, yang belum berbicara, perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik ke arah Xiao Yan di bawah ketika dia telah berbicara sampai saat ini dan melanjutkan. Lagi pula, teman muda ini, yang bernama Yan Xiao, akhirnya belum menampakkan wajah aslinya. Jangan bilang kalau kepala lembah ingin menyerahkan 3 perubahan misterius api langit kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Tang Zhen juga terkejut dengan kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat upaya Xiao Yan untuk sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, dia tidak mengungkap Xiao Yan. Tetua kedua melebih-lebihkan masa mudaku. Wajar jika memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran.
Oleh karena itu, saya menyembunyikan penampilan saya. Karena tetua kedua tidak menyukainya, saya akan menghapusnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Tangannya mengusap wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan yang lebih muda setelah dia memulihkan penampilan aslinya. Tetua kedua menatap Xiao Yan dengan cermat. Matanya menyipit. Sesaat kemudian dia tiba-tiba dan dengan lemah berkata, "Baru saja, aku yang dulu secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah." Xiao Yan sedikit mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pemuda tak dikenal dan pavilion petir angin. Terlebih lagi, pemuda ini telah menyerbu ke Gunung Petir sendirian, mengalahkan Feng King Er dari pavilion petir angin dan pergi. Tetua kedua mengabaikan ekspresi Xiao Yan sambil terus berbicara sesuka hatinya. Ada binar yang tidak biasa di mata cantik Tang Huo Er di sampingnya. Dia juga sudah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu bernama Xiao Yan, tetua kedua berbicara sambil tertawa lembut. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia melanjutkan. Aku yang dulu berpikir bahwa Xiao Yan dan Yan Xiao harusnya satu dan sama, kan? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1059 Tes. Semua orang di aula langsung tercengang saat mendengar kata-kata lelaki tua berjubah merah itu. Mereka semua langsung menampakkan ekspresi kaget saat melihat pemuda kurus itu hadir. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan penyempurnaan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. Pavilion petir angin mungkin tidak bisa dibandingkan dengan lembah api terbakar dalam hal kekuatan, namun sudah pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah dataran tengah. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah menaruh dendam padanya. Dari sini, dapat diketahui bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata indah Tang Huo Er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi lebih hebat. Dia belum pernah bertemu lawan pada usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan banyak tatapan kaget di aula. Dia melirik lelaki tua berjubah merah itu dan dengan lemah berkata, "Saya memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya ini dengan apapun? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya." Orang tua berjubah merah, yang juga merupakan tetua kedua dari lembah api terbakar, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhanmu dengan pavilion petir angin adalah karena kamu memiliki gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin. Hal ini pada akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid pavilion petir angin. Di mana Anda mendapatkan gerakan 3000 petir? Selain itu, saat ini Anda ingin mendapatkan 3 perubahan misterius api langit dari lembah api terbakar saya. Jangan bilang kalau kamu tertarik dengan teknik do orang lain." Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia menjawab. "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang aku peroleh secara kebetulan. Saya tidak perlu meminta pertanggungjawaban tetua kedua mengenai masalah ini. Adapun 3 perubahan api misterius api langit. Saya memiliki api surgawi dan akan mampu melepaskan kekuatan 3 perubahan misterius api langit ke puncaknya. Inilah alasan saya datang ke lembah api yang terbakar. Apakah saya tertarik pada teknik do orang lain bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh tetua kedua." Kata-kata Xiao Yan belak-belakan. Oleh karena itu, ekspresi tetua kedua sedikit mengempis. "Xiao Yan, tempat ini bukan pavilion petir angin. Itu tidak akan membiarkan Anda bertindak sombong." Tetua ketiga dari lembah api yang terbakar, Wu Chen, mengerutkan kening dan menegur dengan dingin. Xiao Yan terlalu malas untuk diganggu oleh 2 orang tua yang berisik ini. Matanya memandang ke arah Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Kepala Lembah Tang, saya datang ke lembah api terbakar untuk 3 perubahan ilahi yang misterius. Tolong katakan sesuatu tentang cara mengatasi masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa 3 perubahan misterius api langit adalah rahasia lembah api terbakar yang tidak akan disebarkan kepada orang luar, yang Anda perlukan hanyalah mengucapkan sepatah kata pun dan Xiao Yan akan segera pergi. Saya tidak akan ragu sedikit pun. Jika saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu, saya akan mendapat topi yang tidak dapat dipercaya di masa depan.
Jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, aku yang dulu pasti akan menepati janjiku. Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik kedua sesepuh di sampingnya sambil dengan acuh tak acuh berkata, "Saya sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian berdua sesepuh tidak perlu mempersulit Xiao Yan. Aku yang dulu juga sadar akan peraturan di lembah. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan 3 perubahan misterius yang misterius kepada Xiao Yan. Menurut aturan lembah, murid inti bisa mendapatkan 3 perubahan misterius api langit setelah lulus ujian. Oleh karena itu, jika Xiao Yan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari orang lain. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai aturan lembah." Suara Tang Zhen mengandung ketegasan di akhir. Tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, tetua kedua akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Soal ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah saya mengetahui apakah topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua?" Orang tua yang bertele-tele ini sepertinya sama sekali tidak mau membiarkan 3 perubahan misterius api langit mendarat di tangan Xiao Yan, yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan segala cara untuk menghalangi Xiao Yan. Wajah Tang Zhen sedikit merosot. Dia segera menjawab, "Jika tetua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang topik ujiannya." Hati tetua kedua bersukacita ketika dia melihat Tang Zhen tidak terlalu keras kepala. Ia membuka mulutnya dan berkata, "Masalah ini mempunyai implikasi yang serius dan tidak dapat dilakukan begitu saja. Oleh karena itu, aku yang lama secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiao Yan mampu bertahan dalam 10 pertukaran di tangan mantanku, masalah 3 perubahan misterius api langit akan diputuskan oleh kepala lembah." Aula besar segera menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak tetua di bawah saling memandang dan tanpa sadar tertawa getir. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua. Puncak kelas Douzong. Dia berada pada level yang menakutkan, hanya selangkah lagi untuk maju ke kelas Douzun. Jika dia menjadi penguji, akan terlihat seolah-olah mereka adalah seorang pengganggu. Alis Tang Huo'er sedikit terangkat. Kemarahan juga melintas di matanya yang indah. Orang tua ini jelas-jelas mempersulit orang lain. Puncak kelas Douzong adalah level di mana dia akan mengalami kesulitan besar selama 10 pertukaran. Tidak disangka tetua kedua mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tang Zhen tertawa kecil. Suaranya mengandung sedikit ejekan. Hal ini menyebabkan ekspresi tetua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan ujian seperti itu karena dia tidak ingin menyerahkan 3 perubahan misterius api langit kepada pihak luar. Jika kepala lembah merasa bahwa tetua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiao Yan bahkan berhasil membunuh seorang tetua dari paviliun utara petir angin. Saya pikir dia punya kartu truf yang kuat. Ini seharusnya bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan saya, bukan? Tetua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat tetua kedua mengalami kesulitan dalam mengeluarkan kata-katanya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat dia melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tetua kedua. Namun, dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan kepala paviliun petir angin utara Feitian. Dia akan sedikit kesulitan untuk menghadapinya. Tang Zhen ragu sejenak ketika mendengar ini. Dia segera menasihati. Ada terlalu banyak perbedaan dalam status kalian berdua dan Xiao Yan. Tidak baik bagimu untuk bertindak. Saya pikir kita harus mengizinkan Huo'er melakukannya. Jika Xiao Yan mampu mengalahkan Huo'er, dia dianggap lulus. Apa katamu? Alis Tang Huo'er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiao Yan baru-baru ini membantunya menyempurnakan pil bodhisattva api. Terlebih lagi, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia juga tidak terlalu cocok. Tetua kedua perlahan menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan. Saya pikir saran tetua ketiga tidak buruk. Itu adalah tindakan yang paling adil baginya. Selama Xiao Yan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap berhasil.
Ekspresi yang ingin dilanjutkan, yang muncul di wajah Tang Huo'er, menegang. Dia dengan marah melirik ke arah tetua kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan menghajarnya habis-habisan. Ekspresi Tang Zhen merosot ketika dia melihat tetua kedua tidak setuju dengan sarannya. Hatinya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini sungguh tidak mendengarkan kata-kata manis. Kepala Lembah Tang, karena tetua kedua bersikeras membiarkan tetua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiao Yan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak melakukannya. Membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan, kekuatan tetua Wu Chen adalah Dou Zong bintang 8 yang asli. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Paviliun Angin Petir Utara. Apakah Anda yakin ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Zhen mengerutkan alisnya dengan erat. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada catatan pengingat dalam kata-katanya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Matanya beralih ke tetua ketiga yang juga sedikit terkejut dengan kata-katanya. Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang diinginkan kedua tetua hari ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa dengan lancar mengambil 3 perubahan misterius api langit dari lembah api terbakar. Karena kasusnya seperti ini, dia akan melakukan apapun yang mereka inginkan dan menguji kekuatan tetua ketiga ini. Meski kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Fei Tian, Xiao Yan saat ini sudah masuk ke kelas Dou Zong. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan saat dia dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak sebesar yang dibayangkan orang biasa untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar didorong hingga batasnya, dia juga akan membuat lelaki tua ini cukup menderita hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik kedua tetua yang sedang bergembira di sampingnya dan mengangguk tak berdaya. Dia berkata, "Karena kamu telah membuat pilihan ini, aku yang dulu tidak punya metode lain. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda gagal lulus ujian, kemungkinan besar api langit 3 perubahan misterius tidak ada hubungannya dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda punya rencana sendiri." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang gegabah. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Dou Zong bintang 8 mungkin kuat, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain, tetapi ketika harus bertahan hanya dalam 10 pertukaran, kemungkinan besar lelaki tua ini telah meremehkannya. Kepala lembah, yakinlah bahwa aku yang dulu sadar bahwa dia telah membantu lembah api terbakar. Oleh karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika api langit 3 perubahan misterius bukanlah teknik rahasia pembakaran lembah api kelas atas, aku yang dulu tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, aku berharap kepala lembah akan memaafkanku. Tetua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen, dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya. Bertele-tele dan keras kepala. Tetua ketiga tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia tersebut mendarat di tangan orang luar, tidak masalah jika dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, saya pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Biarkan mereka mengamati. Hal ini akan bermanfaat bagi mereka. Tetua ketiga melihat sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari aula. Saat dia melewati Xiao Yan, dia berkata, "Karena kamu telah membantu kepala lembah menyempurnakan pil bodhisattva api, kamu akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah api terbakar atau teknik Dou yang bahkan tidak termasuk dalam kategori tingkat atas. Jika kamu gagal dalam ujian, itu tidak perlu. Terlebih lagi, tetua ketiga seharusnya menunggu sampai ujian selesai sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan kesulitan mengambil wajah Anda jika terjadi perubahan yang tidak terduga." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi tercengang karenanya. Setelah itu, dia berbalik, dan keluar dari aula.
Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiao Yan. Ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak muda zaman sekarang memang sombong. Baiklah, aku yang lama akan melihat bagaimana kamu akan menyebabkan aku yang lama tidak bisa mengambil wajahku." Bab 1060 melawan Wu Chen. Area di luar aula merupakan sebidang tanah kosong yang luas dengan pemandangan yang indah. Sekilas, pandangan seseorang akan meluas hingga ke tepi tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepinya, membentuk bentuk melingkar yang melingkari aula besar. Xiao Yan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi Douqi di tubuhnya mulai melonjak perlahan. Perasaan dipenuhi energi menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Banyak tetua dari lembah api terbakar berkerumun keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka secara alami adalah Tang Zhen, Tang Huo'er serta kedua sesepuh. Karena aula besar ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh banyak murid lembah api yang terbakar, cukup banyak dari murid-murid ini yang telah melihat para tetua ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi tanpa diberitahu. Makanya, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan di aula besar dipenuhi dengan sosok merah. Xiao Yan mengabaikan lingkungan sekitar yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap sesepuh berjubah merah di depannya. Orang ini adalah Wu Chen. Saat ini, tangan Wu Chen diletakkan di belakangnya. Wajah lamanya menunjukkan senyuman tipis. Kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Xiao Yan seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor mengenai Xiao Yan, hal ini tidak terlalu membuatnya khawatir. Di hadapan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak lazim sama sekali tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening sambil melirik Wu Chen. Setelah itu, matanya tanpa daya menoleh ke arah Xiao Yan saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Tang Zhen saat menghadapi kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat. Namun, dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, Wu Chen tidak selengkap binatang prasejarah yang tiada taranya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Sungguh orang yang keras kepala. Tang Zhen tidak bisa menahan nafas ketika melihat Xiao Yan mengangguk. Senyuman di wajah Wu Chen bertambah saat dia melihat Xiao Yan tidak berubah pikiran di tengah jalan. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara dengan senyum tipis. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Jika Anda bisa bertahan selama 10 pertukaran di tangan lama saya, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. 3 perubahan misterius api langit juga akan menjadi milik Anda. Namun, jika Anda gagal bertahan, itu berarti Anda tidak ada hubungannya dengan 3 perubahan misterius api langit. Namun, Anda tetap diperbolehkan memilih salah satu metode Qi atau keterampilan Dou tingkat tinggi dari lembah api yang terbakar. Beberapa murid lembah api terbakar segera meledak ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata tidak percaya menatap Xiao Yan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkemis Xiao Yan, menjadi seorang alkemis yang brilian tidak berarti seseorang itu kuat. Wu Chen adalah tetua ketiga dari lembah api terbakar. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar darinya, namun pemuda ini, yang terlihat seumuran dengan mereka, sebenarnya berpikir untuk melawannya. Tidak perlu mengingatkan tetua Wu. Jika saya gagal untuk bertahan, si kecil akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan berlebihan mengenai metode Qi atau keterampilan Dou lainnya. Xiao Yan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak terlalu menyukai lelaki tua ini. Wu Chen tidak keberatan dengan nada bicara Xiao Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah 3 perubahan misterius api langit gugur ke tangan pihak luar, maka reputasinya akan baik-baik saja meskipun memburuk. Bagaimanapun juga, pasti ada seseorang yang bertindak sebagai orang jahat. Kalau tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia terbakar lembah api mereka adalah sesuatu yang bisa diperoleh orang lain secara acak. Ini agak terlalu kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut mengambil langkah ke depan. Dou Qi merah yang sangat agung dan berapi-api keluar dari tubuh Wu Chen. Saat ini, rambut putihnya berserakan, dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Dou Qi merah menyala itu seperti awan api yang merembes ke udara.
Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dia memandang Xiao Yan sementara suaranya mengandung nada yang kuat dan menakutkan. Apakah kamu siap? Xiao Yan dengan lembut mundur 2 langkah. Dou Qi mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi serius. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang!" Wu Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Di bawah pengaruh Dou Qi yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur saat bergema di langit. Wu Chen maju selangkah dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata murid lembah api yang terbakar biasa, Wu Chen sepertinya menghilang dengan cara yang aneh. Namun, di mata Xiao Yan dan mereka yang memiliki kekuatan setara atau lebih besar, mungkin saja mereka secara samar-samar melihat sosok merah yang menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga ketika sosok itu tiba-tiba tiba. Xiao Yan menyipitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera bergetar. Blar! Tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menghantam dada Xiao Yan. Segera, itu mengeluarkan suara rendah dan dalam saat menembus dadanya. Bayangan? Hei, ini pasti gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin, kan? Itu unik. Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya terbukti sia-sia. Dia tersenyum dingin dan menghancurkan bayangan itu. Nyala api tetap ada di kedua tangannya dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam prosesnya. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti sepasang palu perang. Xiao Yan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Kesungguhan juga melintas di matanya, Wu Chen memang layak menjadi tetua ketiga lembah api terbakar. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan, namun, setelah serangan sebelumnya, Xiao Yan samar-samar bisa memperkirakan kecepatan Wu Chen. Tampaknya kalah dengan Fei Tian. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari serangan Fei Tian. Jika Xiao Yan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiao Yan baru saja muncul ketika sebuah peringatan melintas di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cara yang seperti kilat. Ci! Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba menembus pakaian di dekat perut Xiao Yan. Dou Qi panas yang terkandung dalam api menyebabkan kulit Xiao Yan terasa sedikit sakit. Tangan Katun murni. Sebelum Xiao Yan dapat dengan cepat mundur setelah menghindari tangan besar ini, sebuah teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat tangan merah menyala itu secara aneh membesar hingga setengah ukurannya. Pergelangan tangannya berputar dan menghantam pinggang Xiao Yan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dan tubuh Xiao Yan terbang kembali di tengah seruan kerumunan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya berguling di udara. Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulutnya. Dou skill Wu Chen yang aneh telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang merah menyala mengepal saat dia melihat ke arah Xiao Yan. Dia samar-samar berkata, "Tangan kapas yang murni, salah satu keterampilan Dou kelas atas dari lembah api terbakar. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, dia akan mampu mengulurkan tangannya sesuka hatinya. Ini akan bisa mendapatkan efek yang cukup unik ketika bertarung dengan orang lain. Kamu memang layak menjadi tetua ketiga dari lembah api terbakar." Taktik ini sungguh mengagumkan, Xiao Yan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Api hati teratai berkilau di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi yang liar dan kejam, yang telah memasuki tubuhnya, dengan metode yang paling kasar dan paling kejam. Setelah itu, dia melihat ke arah Wu Chen dan tertawa. Lagi. Wu Chen kaget saat melihat Xiao Yan yang belum terjatuh dari pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan Katun yang murni ini tidak hanya akan membuat lawan lengah, namun serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan kejam yang terbuat dari api. Kekuatan tersebut mampu memasuki tubuh orang lain dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika orang lain dapat bereaksi dengan cepat dan menghindari cedera, hal itu akan menyebabkan pihak lain membagi fokusnya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi tersebut.
Namun sekilas, mengapa Xiao Yan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dari awal. Sepertinya aku yang dulu juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah menjadi serius saat pemikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang besar dan merah menyala juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, api seperti douki perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang dulu juga ingin merasakan gerakan 3000 petir di pavilion petir angin. Saya ingin melihat apakah tangga batu penghancur langit di lembah api terbakar lebih kuat atau apakah gerakan 3000 petirnya lebih baik. Wu Chen tertawa. Kaki kanannya yang dipenuhi api tiba-tiba menginjak tanah. Bang! Suara teredam muncul. Batu keras di bawah kaki Wu Chen retak. Tubuhnya mengeluarkan suara, "Ci," saat ia menghilang secara aneh. Keseriusan di wajah Xiao Yan menjadi lebih pekat saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka lebar. Gerakan 3000 petir dilepaskan olehnya hingga batasnya sebagai tindakan refleksif, dan bayangan muncul. Ci! Sosok manusia berwarna merah menyala membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam saat ia bertabrakan dengan bayangan mirip tank berbentuk manusia. Citranya segera runtuh. Sosok manusia berwarna merah menyala segera menstabilkan tubuhnya setelah hilang. Ledakan sonik meledak di depannya dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini menyebar, sosok manusia berwarna merah menyala itu sekali lagi menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya seperti roket yang terbang ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kecepatan sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia melirik sosok merah yang mendekat dalam sekejap. Keterampilan Dou yang ditampilkan Wu Chen mungkin tidak secepat dan sefleksibel gerakan 3000 petir, namun momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Seorang penguasa yang berat muncul di tangan Xiao Yan sementara pembuluh darah di lengannya berdebar kencang. Dia menjerit dingin di dalam hatinya. 6 tubuh sendi mengalir penguasa, 6 api gabungan. Jurus pertama yang digunakan Xiao Yan adalah jurus terkuat dari penguasa 6 tubuh sendi yang mengalir. Dia tidak menahan apapun karena Xiao Yan jelas menyadari bahwa pertarungan dengan Dou Zong Bintang 8 adalah pertarungan yang sangat sulit. Penguasa yang berat itu disertai dengan angin yang tak tertandingi saat ia menebas dengan cepat. Itu baru saja berayun ketika sosok merah muncul. Tangan besar yang dipenuhi cahaya merah itu dengan kejam menghantam penguasa berat itu sementara Dou Qi merah menyala melonjak. Terang! Suara logam jernih bergema di langit. Segera, kekuatan riak yang kuat menyebar di udara seperti kilat. Setelah itu, kedua sosok itu terbang mundur di depan tatapan cemas semua orang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan tembok yang menjulang tinggi di sekitar aula besar. Bang! Dinding di belakang Xiao yang telah dikompres, membentuk lubang besar dalam prosesnya. Retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba. Dia terbatuk pelan sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Ekspresi liar dan panas di matanya menunjukkan kecanduannya pada pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli Dou Zong Bintang 8. Keberanian seperti itu benar-benar membuat orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Lagi. Xiao Yan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema di atas tanah. Suaranya yang sangat panas menyebabkan kulit kepala seseorang terasa mati rasa. Bab 1061 Keterampilan Tersembunyi. Ketika murid-murid lembah api terbakar di gurun melihat Xiao Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, terus berdiri tegak seperti tombak, dan memancarkan aura tajam saat dia melakukannya, mereka semua terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan untuk menahan serangan sengit Wu Chen. 5 pertukaran telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghela napas dengan lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung sedikit keterkejutan ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan mampu bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa terjatuh membuatnya merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia memahami Wu Chen dengan cukup baik. Dou Zong Bintang 8 jelas dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah dataran tengah. Tang Huo'er di samping juga mengangguk dengan lembut. Matanya mengandung kilatan penasaran saat mereka melihat Xiao Yan. Pemuda seumuran dengannya ini sepertinya selalu mengejutkan orang lain.
Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan kuat menginjak tanah saat kekuatan agung melonjak. Segera, lantai batu keras di bawah kakinya hancur menjadi bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia menatap Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Dia berkomentar dengan suara lemah. Ini bukan skill Dou yang buruk, dan ini sangat kuat. Namun, kesenjangan antara kekuatan kami terlalu besar. Sepertinya aku pun tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah. Hati Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin menghadapi kata-kata Wu Chen. Keseriusan di wajahnya menjadi lebih pekat. Terlepas dari betapa dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah Dou Zong bintang 8. Jika Xiao Yan tidak mengancamnya dengan serius, kemungkinan besar dia akan kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan 3 perubahan misterius api langit di tempat ini. Kalau tidak, itu mungkin sesuatu yang bisa digunakan Wu Chen dan yang lainnya untuk melawannya. Pada saat itu, sepertinya apapun yang dia katakan tidak ada gunanya. Langkah batu penghancur langit milik orang tua ini memiliki daya ledak yang sangat kuat. Namun untungnya tidak secepat gerakan 3000 petir. Masih ada 5 bursa tersisa. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Douki yang megah dan berwarna hijau giok memenuhi seluruh tubuhnya. Douki ini seperti nyala api yang melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang pekat berulang kali dipancarkan dari Douki. Namun, jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan besar Anda tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran yang tersisa. Wu Chen tersenyum. Ekspresi sombong, yang sulit disembunyikan, terlihat di matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan api menyala di atasnya. Tangannya yang besar terkepal dan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan kuat menyerang ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur. Tubuhnya mengeluarkan suara, swoos, dan dentuman sonik yang dalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan, yang berjarak 100 meter. Sosok merah muncul di mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru mundur beberapa langkah dalam prosesnya. Mati! Sosok merah tiba-tiba datang tepat saat Xiao Yan sedang mundur. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan munculnya jejak darah. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan kosong Wu Chen. Ada 5 bekas darah merah cerah di sana. 5 bekas luka darah baru saja muncul ketika ditutupi warna hitam pekat. Jelas sekali, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas murni yang Wu Chen. Refleksmu tidak buruk. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Wu Chen secara acak membuang potongan kain itu. Dia melirik Xiao Yan, yang dengan cepat mundur, dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit muram. Memang ada terlalu banyak kesenjangan antara Dou Zong bintang 8 dan Dou Zong bintang 1. Jika dia tidak mengandalkan efek gerakan 3000 petir, kemungkinan besar Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi di mana dia hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Setidaknya, Xiao Yan masih bisa membalas sedikit meski dia terlihat sedikit sedih. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar aku akan kesulitan bertahan tanpa menggunakan api teratai Buddha marah. Kilatan cepat melintas di mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat menarik kembali. Kali ini, aku akan benar-benar mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiao Yan saat dia segera mundur. Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok Xiao Yan yang mundur dengan cepat tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya pun dengan keras menginjak tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu saat tersebar, menyebabkan penglihatan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak membuat Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin mengeluarkan tawa, trik sederhana, sebelum tubuhnya mengeluarkan suara mendesis saat ia berlari ke depan. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja hendak menyerbu ke dalam debu yang meresap ketika sesosok tubuh muncul dari dalamnya.
Setelah itu, cahaya perak menyala dan dia segera lari. Anda ingin melarikan diri? Meski angkanya sangat cepat, namun tetap segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin keluar. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu singkat. Setelah itu, tangan besar berisi cahaya api itu dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini menghantam sosok itu dengan kuat. Kekuatannya yang besar dan kuat membuat Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter jauhnya di tengah banyak teriakan keterkejutan. Tanah yang keras retak dan banyak retakan setebal lengan muncul. Cukup banyak tetua lembah api terbakar yang mengalami sedikit perubahan ekspresi saat mereka berdiri di tangga. Tang Huo'er menutup mulut kecilnya. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan mengungkapkan pembukaan sebesar itu kepada Wu Chen. Tubuh Xiao Yan, yang mendarat di tanah, terhuyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, suara samar terdengar. Akui kekalahan. Jika aku yang ingin membunuhmu, kamu akan kehilangan nyawamu. Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya dicengkeram oleh Wu Chen. Namun, wajah putih pucatnya menunjukkan senyuman aneh saat dia berkata dengan suara serak. 9 pertukaran. Wu Chen kaget saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya dicengkeram olehnya, segera mengeluarkan ledakan dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan yang tiba-tiba itu membuat sebagian besar orang yang hadir merasa tercengang. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sesaat. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya langsung tertuju pada tempat yang tertutup debu. Saat ini, debu berangsur-angsur menipis. Sesosok samar perlahan keluar dari sana. Segera, wajah familiar yang tersenyum itu muncul di depan mata semua orang. Avatar rohani? Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengeluarkan 2 kata dari sela-sela giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang mengalahkannya. Tang Zhen perlahan mengangguk ke arah tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiao Yan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen pergi. Jika avatar spiritual sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiao Yan akan mampu mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huo'er di samping juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk dan tertawa. Xiao Yan ini benar-benar licik. Wu Chen sedang melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi suram di medan perang. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku yang dulu memang meremehkanmu. Namun, Anda tidak perlu terlalu senang. Masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini, aku yang dulu pasti tidak akan menahan diri." Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen saat kata-katanya terdengar. Jelas sekali, dia kehilangan banyak muka karena hampir kehilangan tangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah terang itu seperti nyala api pada saat ini yang berulang kali keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah warna menjadi merah menyala. Dilihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun, menggunakan keterampilan Hou yang begitu kuat terhadap seseorang dari generasi muda benar-benar merupakan tindakan intimidasi. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini. Tang Zhen perlahan berkata. Kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang disadari oleh semua orang yang hadir. Kepala lembah api terbakar ini benar-benar marah kali ini. Tetua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi di hadapan tekanan mengerikan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan kemarahan Tang Zhen. Saat ini, hatinya juga dipenuhi amarah. Dia menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun dia kuat. Ini adalah sesuatu yang sulit diterimanya. Terlebih lagi, ini terjadi di depan banyak orang.
Energi alam di sekitar Wu Chen menjadi liar, ganas di bawah pengaruh api Do Uki yang agung dan perkasa. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya sebagai pusatnya. Segera setelah itu, jari kakinya tiba-tiba tertekan. Bang! Suara nyaring dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya api yang memancar seperti kilat. Dalam beberapa saat, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Wajah lamanya samar-samar menunjukkan ekspresi buas. Mendominasi telapak setan api. Tangan besar itu ditutupi cahaya merah yang menyilaukan. Setelah itu, disertai dengan momentum yang menakutkan saat ia menghantam dengan cepat ke arah Xiao Yan di bawah. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Pandangannya tertuju pada warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyuman dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya jatuh. Setelah itu, teratai api 3 warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah ketika teratai api 3 warna muncul. Bab 1062 sukses. Teratai api 3 warna berputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Setiap kali diputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial hitam pekat yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Kemunculan teratai api memungkinkan semua orang merasakan dengan jelas energi alam yang tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Selain itu, suhu juga meningkat pesat. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi setiap orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi kaget di matanya. Teratai api 3 warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang mengerikan. Terlebih lagi, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa familiar dengannya. Ini adalah kekuatan api surgawi? Mata Tang Zhen menyusut saat dia berpikir dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan ekspresi akibat kemunculan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran, Wu Chen. Karena kedekatannya, dialah yang memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan penghancur yang terkandung dalam teratai api. Di hadapan teratai api 3 warna yang indah, tetua ketiga dari lembah api terbakar akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan, seorang bintang Do Uzong, akan mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan yang bahkan dia takuti, bahkan jika kepalanya patah dalam prosesnya. Bagaimana ini mungkin? Cahaya dengan cepat muncul di mata Wu Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meski teratai api milik Xiao Yan sangat menakutkan, telapak api iblis yang mendominasi juga tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan pihak lain. Wu Chen, iblis tua ini, yang telah berpengalaman seiring bertambahnya usia, tidak hanya tidak terguncang oleh teratai api tetapi malah membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena dia memahami dengan jelas bahwa dia mungkin masih menang jika dia maju, tetapi jika dia mundur, dia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah ke-10 pertukaran telah tercapai, kecerobohan apapun di pihaknya akan membuatnya sangat menderita karena teratai api 3 warna yang indah ini. Kekejaman di mata Wu Chen menjadi lebih intens saat pikiran ini terlintas di hatinya. Douk yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang besar. Ada segel merah api misterius yang samar-samar muncul di telapak tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan cukup banyak orang di sekitar buru-buru menutup mata. Mendominasi telapak setan api, dunia membawa api iblis. Aura dalam tubuh Wu Chen melonjak dengan teriakan nyaring. Tangannya membengkak seperti kilat. Dalam sekejap, ukurannya membengkak hingga 10 kaki. Dilihat dari kejauhan, dia tampak seperti cahaya yang memancarkan cahaya kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga membengkak. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Tetua ketiga telah menggunakan segel iblis api terkuat di pohon iblis api yang mendominasi. Banyak teriakan kaget terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen yang bengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa ujian ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran, akan berakhir menjadi pertarungan hidup dan mati. Mereka semua jelas menyadari bahwa Wu Chen saat ini telah menggunakan semua kekuatan Do Uzong bintang 8 miliknya. Terlebih lagi, orang kunci yang menyebabkan hal ini adalah bintang muda Do Uzong. Adegan ini membuat banyak orang merasa konyol.
Jarak antara Douzong bintang 1 dan bintang 8 bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh benda biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat cahaya merah menyala membubung di atas kepalanya. Dia sangat tidak menyukai Wu Chen. Dia sepertinya benar-benar berniat untuk tidak memberinya kesempatan selama tes 10 pertukaran ini. Bahkan jika dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wu Chen tetap tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Semua ini untuk mencegah Xiao Yan berhasil mendapatkan 3 perubahan misterius api langit. Serangan Wu Chen sangat berat selama beberapa pertukaran ini. Jika Xiao Yan tidak memiliki keterampilan apapun, kemungkinan besar nasibnya tidak akan baik. Inilah alasan utama mengapa Xiao Yan mengeraskan hatinya dan menggunakan teratai api 3 warna. Karena kamu tidak ingin aku bersenang-senang, aku akan membuatmu membayar harganya. Kan membuatnya sangat menderita karena teratai api 3 warna yang indah ini. Ekspresi kejam melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba terayun dan teratai api 3 warna yang indah tiba-tiba keluar. Wu Chen meraung marah saat teratai api itu melesat. Segel setan api yang mendominasi. Raungan itu baru saja terdengar ketika segel merah api misterius segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang angkasa berguncang karena kekuatannya yang mengerikan saat ia ditembak jatuh seperti kilat. Cahaya dan teratai 3 warna melayang berdekatan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan antara Wu Chen dan Xiao Yan seperti meteorit. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika keduanya bertabrakan. Ekspresi wajah banyak orang tampak stagnan saat ini. Bang! Keheningan yang tidak biasa ini hanya berlangsung beberapa saat. Setelah itu, badai energi yang menakutkan bahkan seorang elit Douzong langsung muncul di tempat keduanya bertabrakan. Badai energi baru saja muncul ketika ekor energi yang berputar cepat berayun dengan keras ke arah tubuh Xiao Yan dan Wu Hao. Segera, keduanya sepertinya menerima pukulan berat saat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang yang talinya dipotong saat terbang mundur. Mereka mendarat dengan keras, bergesekan dan menciptakan bekas luka sepanjang 100 meter di tanah. Baru kemudian, mereka perlahan berhenti. Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang mengerikan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak di dalamnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan suhu di tempat ini meningkat, tetapi juga membangkitkan energi, menjadikannya liar dan ganas. Tidak ada seorang pun yang berani menyerap energi ini secara acak ke dalam tubuh seseorang saat ini. Badai energi yang sangat besar itu berukuran lebih dari 1000 kaki. Sepertinya badai sedang menyebar di langit. Tekanan dahsyat dan dahsyat yang turun dari badai menyebabkan ekspresi orang-orang yang hadir berubah tanpa sadar. Pada saat ini, ruang kosong di luar aula telah hancur total. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh tumbang setelah dihantam kekuatan tersebut. Semua tetua lembah api terbakar di depan aula besar, termasuk tetua kedua, menghirup udara dingin dalam-dalam. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka terseret ke dalam badai energi mengerikan di langit, kemungkinan besar mereka setidaknya akan menderita luka serius meskipun mereka tidak mati. Wajah Tang Sen tegas. Tidak ada yang menyangka keadaan akan berubah menjadi seperti ini. Ini hanyalah sebuah ujian, tapi benda yang tercipta tampak seolah-olah seseorang sedang mencoba menghancurkan seluruh lembah api yang terbakar. Jika aku tidak membereskan kekacauan ini, kemungkinan besar lembah api yang terbakar akan berubah menjadi kekacauan karena ini. Tang Sen hanya bisa menghela nafas perlahan setelah terdiam beberapa saat. Dia melirik ke arah tetua kedua di sampingnya. Tetua kedua gemetar karena tatapan Tang Sen. Wajahnya langsung ditutupi dengan senyuman pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat marah Tang Sen. Namun, sebagai seorang tetua, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Lagi pula, 3 perubahan misterius api langit bukanlah sesuatu yang biasa. Tang Sen mengabaikan senyum pahit di wajah tetua kedua. Kakinya perlahan melangkah maju. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya sepertinya berteleportasi langsung di depan badai energi besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba memisahkannya.
Dengan aksi tarikan ini, retakan berukuran lebih dari 100 kaki segera terbentuk di angkasa. Garis retakan tersebut mengandung kegelapan tak berujung, yang menyebabkan seseorang merasa takut. Merobek ruang, kemampuan yang menggetarkan jiwa ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli utama di kelas Do Uzun. Pergi! Tangan Tang Zen menghadapi badai energi besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkannya. Setelah itu, badai energi yang berputar cepat perlahan berhenti. Akhirnya, ia didorong dengan kuat sebelum terlempar ke garis retakan hitam pekat. Badai energi baru saja dilemparkan ke garis spasial dan segera diperbaiki. Dalam sekejap, itu hilang sama sekali. Badai energi mengerikan yang mengamuk di tempat itu menghilang bersamanya. Banyak murid di sekitar lembah api yang terbakar akhirnya menghela nafas lega setelah melihat benda mengerikan itu menghilang. Mereka segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Jika Tang Zen tidak melakukan intervensi hari ini, kemungkinan besar tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Zen menghela napas setelah menghabiskan badai energi. Dia meletakkan tangannya yang sedikit gemetar kembali ke balik lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang telapak tangan iblis api yang mendominasi. Tidak mungkin hal itu akan menciptakan badai energi yang begitu mengerikan. Kalau begitu, sepertinya badai kali ini dipicu oleh teratai api misterius. Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa membuat api surgawi melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api terbakar milikku telah mengendalikan api petir 9 naga selama bertahun-tahun, namun kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Anak laki-laki ini, sungguh luar biasa. Tang Zen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia secara tidak sadar menghargai bakat seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Xiao Yan kemungkinan besar sudah memiliki seorang guru yang bisa membantunya mencapai level seperti itu. Segera, kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Zen menyapu ke bawahnya saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat Xiao Yan dan Wu Chen mendarat. Saat ini, keduanya berjuang sejenak sebelum berdiri dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan. Ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. 10 pertukaran telah berakhir. Wu Chen, kamu kalah. Tang Zen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara lemah. Wu Chen, yang tampak sedih, terkejut saat mendengar suara Tang Zen. Segera, dia mengertakkan gigi dengan enggan. Dia tidak menyangka akan kalah dari generasi muda, hasil yang sama sekali tidak terduga. Meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar menjadi dingin ketika dia mengingat badai energi yang mengerikan dari sebelumnya. Jika dia terseret ke dalamnya, kemungkinan besar, paling tidak, dia akan mengalami cedera serius. Xiao Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya sedikit pucat. Namun, ada panas yang lebih besar darinya. Saat itu, teratai api 3 warna tidak dapat melakukan apapun terhadap Dou Zong bintang 8. Namun sekarang, itu cukup kuat untuk menimbulkan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, dia memiliki metode lain untuk menghadapi ahli tingkat ini di masa depan. Mata Tang Zen beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit ramah. Karena Wu Chen kalah, menurut aturan, 3 perubahan misterius api langit harus menjadi milikmu, selamat. Bab 1063 mewarisi teknik rahasia. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zen. Kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arahnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih, Kepala Lembah Tang." Tang Zen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang dulu hanya memberikan sedikit bantuan kali ini." Tes 10 pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan besar tes ini tidak akan pernah ada. Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Tang Zen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tapi dia tidak memiliki sikap menyendiri seperti yang dimiliki seorang elit Do Uzun. Dia bisa dianggap lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunse dari Pavilion Petir Angin. Tang Zen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini.
Dia menoleh dan melihat ke arah tetua kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya. Tetua kedua, Xiao yang dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini? Tetua kedua tertawa getir setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. Karena Xiao yang telah lulus ujian sesuai kesepakatan, aku yang dulu tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Kami akan mendengarkan keputusan kepala lembah. Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat tetua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya memandang sekelilingnya saat dia memerintahkan. Semua orang harus bubar. Banyak murid lembah api yang terbakar yang buru-buru mengakuinya setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang diarahkan ke tubuh Xiao Yan. Semua orang perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan yang dikirim samar-samar dari jarak jauh saat mereka melakukannya. Jelas sekali, penampilan Xiao Yan hari ini sangat mengejutkan mereka. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit tidak stabil. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melepaskan lengan bajunya dengan enggan, menatap tajam ke arah Xiao Yan, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen tertuju pada Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti aku." Dia berbalik dan memimpin jalan ke bagian dalam lembah setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er segera menyusul. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. 3 perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api terbakar. Oleh karena itu, biasanya disimpan di aula teknik Dou di dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Tang Huo'er. "Hei, Xiao Yan, teratai api apa yang kamu gunakan sebelumnya di kelas teknik Dou? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat Xiao Yan tidak ingin bicara lebih banyak. Dia membuang waktu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er diajukan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab. "Teratai api itu adalah sesuatu yang saya buat menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, ini cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan. Api teratai Buddha marah adalah kartu andalan Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan api teratai Buddha marah ini. Setelah bertahun-tahun menyempurnakannya, kekuatan api teratai Buddha marah tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang dicapai adalah hal-hal yang tidak dapat ditandingi oleh teknik Dou Xiao Yan lainnya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun ia memiliki kesan yang baik terhadap Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah api teratai Buddha yang marah memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti bertanya lagi. Setelah tertawa indah, dia mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur pecahan batu semakin pendek saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Zhen di depannya tiba-tiba berhenti. Saat ini, terdapat sebuah bangunan di tengah hutan hijau subur di ujung jalur pecahan batu tersebut. Ada 3 kata besar yang terlihat samar-samar di gedung, Aula Teknik Dou. Tempat ini adalah aula teknik Dou lembah api terbakar kami. Biasanya, orang dilarang masuk, Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitarnya tanpa ada yang menyadarinya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas sekali, mereka seharusnya menjadi penjaga di aula teknik Dou. Ikuti aku. 3 perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api terbakar milikku. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Tang Zhen melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk aula besar. Xiao Yan segera mengikuti.
Tiga sosok melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiao Yan berhenti di depan aula teknik Dou. Setelah itu, mereka berubah menjadi tiga tetua berjubah merah yang membungkuk pada Tang Zhen. Sesepuh, tolong buka aula teknik Dou. Tang Zhen melambaikan tangannya dan bertanya dengan samar. Ketiga tetua, yang diselimuti aura agung, mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk segel misterius di saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke arah pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar itu segera membentuk banyak riak tajam setelah sinar merah mendarat di atasnya. Baru pada saat itulah aula besar mengeluarkan suara berderit saat perlahan terbuka. Tang Zhen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiao Yan dan Tang Huo'er segera menyusul. Lingkungan menjadi lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan rak tinggi yang tertata rapi terlihat di mata mereka. Rak kayu itu dipenuhi banyak gulungan berbagai warna. Namun, Tang Zhen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai 3 aula teknik Dou ukurannya tidak terlalu besar. Sekilas terlihat kosong. Keempat sudut lantai ini ditutupi cahaya pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas sekali, semua yang ada di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan. Jangan sembarangan menyentuh benda di sini. Kalau tidak, akan ada masalah. Tang Zhen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah level ini. Ada cahaya merah tertinggal di sana. 10 jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya dan perlahan menghilang. Akhirnya, terlihat bola kristal merah seukuran kepala. Bola kristal itu melayang di udara. Warnanya benar-benar merah. Sekilas, orang dapat melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberikan penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan lembah api yang terbakar milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari api misterius api 3 langit di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala lembah api terbakar selama beberapa generasi. Tang Zhen berbicara dengan senyum tipis. Ekspresi panas segera muncul di mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Ini melebihi ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya gulungan 3 perubahan misterius api langit yang lengkap. Namun, dia tidak berharap Tang Zhen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya bisa dengan cepat memahami versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit, tapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu lembah api terbakar dari generasi ke generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat 3 perubahan misterius api langit ini menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menarik napas, menangkupkan tangannya ke arah Tang Zhen, dan berbicara dengan serius. Anda telah menyelamatkan nyawa Huo'er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari diriku yang dulu. Lagi pula, aku yang dulu hanya punya 1 anak perempuan. Tang Zhen melambaikan tangannya sambil berkata. Baiklah, masukkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan 3 perubahan misterius api langit terlengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang di lembah api terbakar milikku. Oleh karena itu, diriku yang lama akan tetap berjaga di sini. Xiao Yan tidak keberatan. Aula teknik Dou adalah tempat yang sangat penting bagi faksi manapun. Tang Zhen telah membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela nafas pelan dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Kekuatan batinnya melonjak dari dirinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal ketika tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Sebuah ledakan menggelegar terjadi di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus mengalir ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya sedikit terpesona meskipun dia memiliki kemampuan. Namun, Xiao Yan, yang matanya terpejam, tidak menyadari warna merah yang sangat terang yang terpancar dari bola kristal ketika kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh aula teknik Dou memancarkan cahaya merah menyala.
Tang Zhen dan Tang Huo'er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Bola kristal yang disebut warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa dalam mempraktikkan teknik rahasia ini akan mampu menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo'er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Sesuai. Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiao Yan memberitahunya bahwa dia merasa 3 perubahan misterius api langit sangat cocok untuknya. Pada saat itu, dia mengira dia telah mengucapkan kata-kata itu secara acak. Namun, jika dilihat sekarang, 3 perubahan misterius api langit ini sepertinya dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen juga perlahan menghilang. Ekspresi penyesalan menggantikannya. Jika orang ini adalah murid lembah api terbakar milikku, kemungkinan besar lembah api terbakar milikku akan menghasilkan individu lain yang sama mengejutkannya dengan leluhur api terbakar saat itu. Bersambung ke episode 208. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.